Masih pada pembahasan latihan soal OSN tingkat provinsi Mapel IPS jenjang SMP tahun 2025. Perhatikan soal berikut. Berdasarkan data statistik RI tahun 2023, partisipasi perempuan dalam pendidikan melebihi laki-laki. Namun, dalam ranah ekonomi dan publik, partisipasi laki-laki mencapai 100%, sementara partisipasi perempuan baru 52%. Kondisi ini menunjukkan pembahasannya sebagai berikut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka masih menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi publik dan menduduki posisi kerja strategis. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti diskriminasi gender. Perempuan mungkin menghadapi diskriminasi dalam proses rekrutmen dan promosi di tempat kerja. Kemudian stereotip gender. Perempuan mungkin dianggap tidak cocok untuk posisi kerja tertentu atau dianggap kurang kompeten dalam bidang tertentu. Selanjutnya, beban kerja domestik. Perempuan mungkin memiliki beban kerja domestik yang lebih besar, sehingga membatasi waktu dan energi mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi publik. Faktor berikutnya, kurangnya kesempatan. Perempuan mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pelatihan, pendidikan, dan jaringan yang dapat membantu mereka meningkatkan karir. Dengan demikian, meskipun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka masih menghadapi hambatan untuk mencapai posisi kerja strategis dan berpartisipasi dalam ekonomi publik. Maka, jawaban tepat untuk soal ini adalah B. Masih sedikit peluang kerja strategis yang bisa diduduki oleh perempuan. Soal berikutnya, pada saat pandemi COVID-19, banyak korban berjatuhan. Dilansir pada pertengahan Oktober 2021, jumlah korban mencapai 187.905 jiwa, dengan kasus kematian sejumlah 159.109 orang. Setelah pandemi berakhir, terdapat masyarakat yang masih mengalami trauma. Oleh sebab itu, berbagai lembaga sosial diupayakan untuk mendorong percepatan pemulihan. Peran yang dapat dilakukan lembaga sosial dalam upaya melaksanakan pemulihan di bidang kesehatan tersebut adalah pembahasannya sebagai berikut. Salah satu peran lembaga sosial di bidang kesehatan terkait pandemi COVID-19 yaitu pelatihan pola hidup bersih bagi masyarakat, sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Pelatihan pola hidup bersih bagi masyarakat. Soal berikutnya, saat berada di lingkungan masyarakat, manusia harus belajar untuk beradaptasi agar dapat menyesuaikan diri dengan berbagai nilai dan norma yang ada. Salah satu bentuk penerapan nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat di Indonesia adalah kebiasaan mencium tangan orang yang lebih tua. Makna dari proses interaksi tersebut adalah bentuk pembahasannya sebagai berikut. Mencium tangan kepada orang yang lebih tua merupakan contoh dari proses interaksi sosial dalam bentuk penghormatan. Dalam budaya di Indonesia, mencium tangan orang yang lebih tua adalah tradisi yang menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap usia, pengalaman, dan kedudukan mereka. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A. Penghormatan. Soal berikutnya, perhatikan bacaan di bawah ini. Pada bulan Juni, para siswa kelas 9 di SMP Nusa Bangsa mengikuti ujian akhir kelulusan. Para siswa diharapkan mengerjakan berbagai soal ujian yang telah disiapkan oleh sekolah. Pada saat mengikuti ujian mata pelajaran IPS, salah satu siswa bernama Almira ternyata membuat catatan untuk menyontek. Guru mengetahui hal tersebut lalu menegurnya hingga ia pun jera. Setelah masa ujian berakhir, beberapa hari kemudian pengumuman keluar dan seluruh siswa dinyatakan lulus ujian. Almira dan teman-temannya merayakan kelulusan dengan mengadakan konvoi menggunakan kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki SIM. Mengetahui hal tersebut, akhirnya pihak sekolah bekerja sama dengan kepolisian mengajak para siswa untuk kembali ke sekolah dan merayakan kelulusan dalam lingkungan sekolah. Berdasarkan bacaan tersebut, bentuk penyimpangan sosial pada lajur kiri ditunjukkan oleh aktivitas pada lajur kanan dengan bentuk pembahasannya sebagai berikut. Bentuk penyimpangan berdasarkan perilaku terbagi menjadi 3, meliputi yang pertama penyimpangan individu
atau individual deviation merupakan penyimpangan yang biasanya hanya dilakukan oleh satu orang atau individu yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan, contohnya mencontek ketika ujian. Yang kedua, penyimpangan kelompok atau group deviation merupakan sebuah perilaku penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan dan biasanya didasari perasaan dan juga dorongan secara kolektif. Contohnya, para siswa mengadakan balapan motor liar jalan raya. 3. Penyimpangan campuran atau combined deviation merupakan perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh seorang yang merupakan bagian dari kelompok yang tidak mematuhi nilai dan norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Contoh, ketika seorang memutuskan bergabung pada organisasi yang ekstrem beragama, orang tersebut menjadi tertutup sehingga merugikan orang lain di sekitarnya. Dengan demikian, pasangan yang tepat antara bentuk penyimpangan dan contoh aktivitas, yaitu yang pertama, bentuk penyimpangan individu, contoh aktivitasnya yaitu Almira menyontek saat ujian. Kemudian yang kedua, bentuk penyimpangan kelompok, contoh aktivitasnya yaitu Almira dan teman-temannya melakukan konvoi menggunakan kendaraan bermotor padahal tidak memiliki SIM. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 1A dan 2C. Soal berikutnya, individu mengalami mobilitas sosial yang dipengaruhi oleh alasan yang didorong oleh kebutuhan hidup maupun kebutuhan menduduki posisi sosial tertentu di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tentukan mana pernyataan yang benar dan salah terkait kondisi dan bentuk mobilitas sosial di bawah ini. Pembahasannya sebagai berikut, kita analisis pernyataannya. Pernyataan pertama, Indah mengikuti suaminya pindah ke luar negeri merupakan bentuk mobilitas horizontal. Pernyataan tersebut salah karena mobilitas horizontal merujuk pada perubahan posisi atau pekerjaan dalam tingkatan yang sama, bukan perubahan lokasi geografis. Pernyataan selanjutnya, Andini melanjutkan kuliah ke Fakultas Teknik merupakan bentuk mobilitas vertikal. Pernyataan tersebut benar karena terjadi peningkatan status pendidikan dan potensi peningkatan status sosial. Pernyataan selanjutnya, Indah mewariskan perusahaan keluarga pada anaknya merupakan bentuk mobilitas vertikal naik. Pernyataan tersebut salah karena anak Indah sudah memiliki status atau posisi yang sama atau setara sebelumnya. Pernyataan berikutnya, pada masa pandemi COVID-19 banyak orang di PHK sehingga mengalami mobilitas vertikal turun. Pernyataan tersebut benar karena seseorang yang sebelumnya memiliki pekerjaan stabil dan kemudian kehilangan pekerjaannya sehingga mengalami penurunan status sosial atau ekonomi. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.